Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ta'ala fas'alu ala dzikri in Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin muslimat an-nahdiyat yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya sehingga pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan. Salawat dan salam kita tetap sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita sedikit mendalami kajian tentang aswaja, yang mana akhir-akhir ini keaswajaan kita agak luntur atau agak berkurang karena kurangnya kita dalam memahami aswaja, ilmu ahli sunnah wal jamaah. Ada suatu pertanyaan kaitan dengan aswaja, apakah yang dimaksud dengan istilah madhab? Bapak Ibu saya hormati, yang dimaksud dengan istilah madhab ialah pendapat seorang mujtahid tentang hukum sesuatu, yaitu pendapat yang digali dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW dengan kekuatan ilmunya. Jadi seseorang boleh menjadi mujtahid atau melakukan ijtihad apabila memiliki persyaratan yang cukup. Sedangkan orang-orang yang tidak mampu berijtihad karena tidak memiliki persyaratannya, ia harus bertaklid. Ketentuan ini diadakan agar dalam Islam tidak terjadi tanam hukum atau penawar. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, adapun syarat-syarat menjadi imam mujtahid atau imam yang atau orang yang sah melakukan ijtihad, yang pertama adalah satu, mengetahui bahasa Arab sedalam-dalamnya. Tidak hanya mengetahui bahasa Arab, tapi harus mengetahui bahasa Arab sedalam-dalamnya. Karena yang digali adalah Al-Quran dan hadis, keduanya diturunkan oleh Al-Quran dan hadis, keduanya diturunkan Allah dalam bahasa Arab yang fasih, mempunyai mutu amat tinggi, serta mengandung pengertian yang luas dan sangat dalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan." Begitulah kami turunkan Al-Quran berisi hukum-hukum peraturan dalam bahasa Arab. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 37. Kemudian syarat yang kedua, seorang mujtahid harus mahir dengan ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan bahasa Arab. Ada hubungannya dengan bahasa Arab ilmunya, yaitu ilmu nahwu, ilmu shorof, kemudian ilmu bayan, ilmu badi', ilmu balaghah, ilmu arud, dan ilmu qawafi dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan bahasa Arab. Yang ketiga, harus mengerti akan isi dan maksud Al-Quran secara keseluruhan, yaitu 30 juz. Pada saat ia berijtihad dalam suatu masalah, isi dari Al-Quran harus terbayang di kepalanya, sehingga dalam pemutusan hukum tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran atau ayat satu dengan yang lainnya. Kita pernah mendapatkan suatu sejarah bahwa Imam Syafi'i mulai umur 9 tahun sudah hafal Al-Quran di luar kepala. Demikian juga Imam Hanafi, beliau mulai di masa kecilnya sudah hafal Al-Quran secara keseluruhan, yaitu 30 juz. Kemudian syarat mujtahid yang keempat,
adalah seperti kita maklumi bahwa Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, yaitu berangsur-angsur selama 23 tahun. Setiap ayat yang diturunkan karena ada suatu keperluan atau ada perlunya, ada tujuannya. Umpamanya untuk menjawab pertanyaan, untuk mengalahkan suatu hujah musuh atau hujah-hujah yang bertentangan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, imam mujtahid harus mengetahui asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran. Syarat yang kelima yaitu harus mengetahui atau hafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara keseluruhan, dan harus sanggup menyisihkan atau mengelompokkan mana hadis yang sahih, mana hadis yang maudhu. Hadis maudhu ini hadis yang dibuat oleh musuh-musuh Islam. Kemudian mana hadis yang kuat dan mana hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Dan harus mengetahui sirawi, siapa yang meriwayatkannya, siapa yang memberitahukan hadis-hadis tersebut. Ini harus paham sepenuhnya. Kemudian syarat yang berikutnya yaitu harus mengerti atau mengetahui fatwa-fatwa imam mujtahid yang terdahulu. Hal ini penting agar setiap memutuskan sesuatu atau mengeluarkan hukum tidak berlawanan atau tidak melawan ijma', yaitu kesepakatan para ulama, yaitu kesempatan imam-imam mujtahid dalam suatu zaman tertentu. Berikutnya harus memiliki sifat takwa dan muru'ah, yaitu harga diri, berakhlak tidak takabur, serta menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian di antara syarat-syarat yuridis bagi seorang imam mujtahid. Imam Syafi'i suatu ketika pernah mengerjakan sholat subuh di sebuah tempat dekat pesarian atau makam Imam Abu Hanifah. Beliau tidak membaca bismillah dengan jahar atau nyaring dan meninggalkan doa kunut. Kemudian waktu ditanya, beliau berkata, ta'adduban ma'a sahibi hadal qabri. Artinya karena menghargai pemilik kubur ini, yakni Imam Abu Hanifah. Inilah akhlak Imam Syafi'i terhadap Imam Abu Hanifah, walaupun Imam Abu Hanifah sudah meninggal dunia. Itu sekelumit syarat-syarat mujtahid yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mau berijtihad. Untuk sekarang ini kita belum bisa menemukan ulama-ulama yang bisa berijtihad sebagaimana halnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.